Beliau ini sudah meninggal dan kondisinya benar-benar mengenaskan. Kepala Mbah Manji ini tergeletak dan di atas kepalanya itu, mohon maaf, ada lubang kecil yang mengeluarkan cairan. Hal itu benar-benar membuat mereka itu seolah nggak percaya karena baunya itu harum. Yang sebelumnya baunya ini busuk, tiba-tiba ketika jenazah Mbah Manji ini diangkat, baunya ini berubah menjadi harum yang semerbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Irfan dari Karawang, Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman sekalian, untuk cerita kali ini datang dari Karawang, Jawa Barat. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Irfan. Nah, Irfan ini sebelum mengirimkan cerita di Kembara Sunyi, beliau sempat izin lebih dulu pada warga yang ada di sana, karena cerita ini menyangkut orang yang sudah meninggal. Jadi Irfan ini tinggal di satu desa di daerah Karawang yang kebetulan berbatasan dengan daerah Subang. Nah, di situ tinggal satu orang lansia yang kita sebut namanya Mbah Wanji. Jadi Mbah Wanji ini nama samaran yang kebetulan Mbah Wanji ini tinggal seorang diri di sana. Nah, pertanyaannya kenapa Mbah Wanji bisa hidup seorang diri? Sebenarnya Mbah Wanji ini punya 3 orang anak. Dan ketiga orang anak Mbah Wanji ini sudah menikah dan sudah berumah tangga dan lebih memilih untuk tinggal di kota. Nah, pada waktu itu ketika 3 orang anak Mbah Wanji ini sudah keluar dari rumah dan tinggal mandiri di kota, Mbah Wanji masih punya seorang istri yang waktu itu masih menemani Mbah Wanji. Tapi di sekitaran usia Mbah Wanji di angka 60 tahunan, waktu itu istrinya meninggal. Nah, setelah istri Mbah Wanji itu meninggal, Mbah Wanji ini hidup seorang diri. Dari situlah Mbah Wanji ini nggak pernah sekalipun berkeinginan untuk menikah lagi. Jadi beliau lebih nyaman tinggal seorang diri. Nah, sementara anak-anak Mbah Wanji datang ke rumah Mbah Wanji ini juga hanya beberapa bulan sekali. Itu pun hanya cuma mengirimkan uang dan juga cuma mengirimkan sembako. Selain daripada itu, orang-orang ini nggak pernah tahu bahwa anak-anak Mbah Wanji sering tinggal di sana untuk beberapa lama. Jadi hanya singgah sebentar, ngasih uang, ngasih sembako, setelah itu kembali lagi ke kota. Nah, sehari-hari Mbah Wanji ini tinggal seorang diri dan beliau menghabiskan waktunya di sawah karena Mbah Wanji ini seorang petani. Dan selain itu Mbah Wanji aktif juga di kegiatan masjid. Mbah Wanji ini terkenal orangnya baik. Beliau selalu menjaga hubungan dengan tetangga. Nah, meskipun Mbah Wanji ini orangnya sangat sibuk sekali di sawah, tapi ketika ada warga yang punya hajatan atau punya acara-acara apapun, Mbah Wanji selalu datang dan selalu aktif di sana. Disitulah orang-orang melihat bahwa Mbah Wanji ini orangnya baik. Nah, satu ketika
ada orang-orang jamaah dari masjid ini yang melaporkan kalau Mbak Wanji sudah beberapa hari nggak datang di masjid. Mulailah orang-orang bertanya-tanya, coba salah satu dari kalian cek ke rumah Mbak Wanji. Siapa tahu nanti ada apa-apa sama Mbak Wanji. Gimana pun juga orang-orang yang ada di sana ini juga khawatir dengan keadaan Mbak Wanji, karena beliau tinggal seorang diri dan merawat dirinya sendiri. Jadi ketika Mbak Wanji nggak hadir di satu acara maupun nggak hadir di masjid, dari situ warga sudah mulai khawatir. Nah, berangkatlah satu orang warga menuju ke rumah Mbak Wanji. Kebetulan rumah Mbak Wanji ini posisinya ada di pinggiran desa. Di pinggir rumah Mbak Wanji ini sudah banyak sawah dan nggak lagi ada rumah di sana. Sekitar 2 km kemudian barulah ada desa yang lain. Nah, disitulah Mbak Wanji tinggal seorang diri. Ketika satu orang ini datang ke rumah Mbak Wanji, beliau ngetuk pintu. Assalamualaikum Mbak Wanji. Mbak, begitu dibuka pintunya ternyata si orang ini ngeliat wajah Mbak Wanji itu pucat. Kelihatan sekali kalau Mbak Wanji ini sakit. Langsung ditanya, loh Mbak Wanji ini sudah berapa lama sakit? Oh, sudah dari kemarin. Ini badan meriang soalnya. Ya sudah, Mbak Wanji tunggu sini dulu ya. Satu orang ini menghubungi warga yang lain, dikabarkan, ayo coba siapa yang tahu nomor telepon anaknya Mbak Wanji, dihubungi sekarang. Ini Mbak Wanji sakit soalnya. Dicarilah nomor telepon anaknya Mbak Wanji, ternyata satu pun warga ini nggak ada yang punya nomor telepon anak-anaknya Mbak Wanji. Nah, karena nggak ada satupun warga yang punya nomor telepon anak Mbak Wanji, banyak orang ini yang tanya, Mbak Wanji tahu nggak nomor telepon anak-anaknya? Nah, Mbak Wanji sendiri nggak tahu, karena beliau juga nggak punya HP, nggak punya telepon, jadi beliau nggak tahu menahu telepon anaknya. Yang Mbak Wanji tahu ya beberapa bulan sekali anak-anaknya datang, ngirim sembako, ngirim uang. Terlepas dari itu, Mbak Wanji nggak tahu apapun. Jadi ketika orang-orang ini sadar bahwa nggak ada satupun yang punya nomor telepon dari anak-anaknya Mbak Wanji, langsung anak-anak muda seperti Irfan ini bilang, coba dicek aja, dicari. Mungkin anak-anak Mbak Wanji mungkin punya FB atau IG atau media sosial yang lainnya. Akhirnya mulailah dicari. Ternyata setelah dicari nggak ada satupun anak-anak dari Mbak Wanji ini yang pakai FB atau IG. Atau mungkin selain daripada itu orang-orang ini nggak tahu mereka pakai nama apa. Jadi setelah dicari dan mereka nggak menemukan, beberapa warga ini dengan inisiatif mereka sendiri, karena melihat Mbak Wanji ini orangnya baik. Beliau selalu aktif di setiap kegiatan. Jadi sudah seharusnya kita rawat bersamalah Mbak Wanji ini. Mbak Wanji ini sudah kayak bapak kita sendiri. Nah, setelah warga ini sepakat, akhirnya mulailah dari tetangga yang paling dekat dengan rumah Mbak Wanji mulai merawat Mbak Wanji. Nah, selain daripada itu, orang-orang sering mengirimkan makanan ke rumah Mbak Wanji, mengirimkan obat-obatan, dan selalu ngecek kondisi dari Mbak Wanji ini. Hal itu pun berjalan sampai berhari-hari kemudian. Jadi warga ini saling gotong royong merawat Mbak Wanji. Nah, sekitar 1 minggu lebih, Mbak Wanji pun segar kembali. Jadi beliau langsung mengucapkan terima kasih ke orang-orang yang setelah merawat selama seminggu lebih itu. Mbak Wanji ini kayak merasa sungkan. Karena anak-anaknya sendiri aja nggak ada yang peduli. Ternyata warga yang ada di sini lebih dari anak-anaknya sendiri. Nah, dari situ Mbak Wanji setelah mengucapkan terima kasih, warga pun juga senang. Akhirnya Mbak Wanji sehat kembali. Dan keesokan harinya, Mbak Wanji sudah mulai bisa beraktivitas di sawah. Beliau mulai mengerjakan sawah dan kembali lagi ke masjid dan ikut bersama warga beraktivitas seperti biasa. Nah, hari-hari itu pun berlalu, sampai kemudian Mbak Wanji ini nggak nongol lagi di masjid. Sekali lagi orang-orang bertanya-tanya, ini Mbak Wanji kok nggak datang lagi ke masjid? Cobalah dicek, khawatir ada apa-apa sama Mbak Wanji. Beberapa warga menuju ke rumah Mbak Wanji, seperti biasa mereka ngetuk dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, Mbak Wanji, ada di rumah Mbak. Setelah diketuk beberapa kali, ternyata dari dalam rumah Mbak Wanji ini nggak ada jawaban sama sekali. Nah, disitulah orang-orang berspekulasi. Mungkin Mbak Wanji ini sudah diajak anak-anaknya ke kota. Karena kita ngetuk dari tadi kok nggak ada jawaban. Ya sudahlah, kita pulang dulu aja. Nanti kita ketuk lagi ke sini, kita datang lagi. Nah, sore itu beberapa warga datang lagi ke sana.
Diketuk sekali lagi pintu rumah Mbak Wanji ini. Assalamualaikum Mbak Wanji. Ternyata nggak ada jawaban. Nah dari situlah warga menyimpulkan, berarti memang benar Mbak Wanji ini diajak anak-anaknya ke kota. Mungkin di sana nginep beberapa hari, atau bisa jadi Mbak Wanji tinggal di sana untuk berapa lama. Nah dari situ warga sudah nggak kepikiran lagi tentang Mbak Wanji. Di satu sisi warga ini juga bersyukur akhirnya Mbak Wanji dirawat oleh anak-anaknya di kota. Nah warga pun beraktivitas seperti biasa. Jadi di desa itu beberapa warga ini profesinya sebagai petani, ada juga yang berprofesi sebagai penjual sayur. Biasanya para penjual sayur ini berangkat dari rumah menuju ke pasar induk sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari. Nah salah satu penjual sayur ini namanya Pak Kosim. Seperti biasa beliau bangun jam 2 dini hari dan langsung menuju ke pasar induk. Nah Pak Kosim ini seneng lewat jalan yang letaknya dekat sekali dengan rumah Mbak Wanji. Karena Pak Kosim ini ngerasa jalan yang di dekat rumah Mbak Wanji itu jalan alternatif yang lebih dekat menuju ke pasar induk dibanding dengan jalan yang lainnya. Nah, malam hari itu sekitar jam 2 dini hari, Pak Kosim berangkat. Di jalanan itu sepi sekali dan nggak ada satu orang sekalipun. Begitu mendekati ke arah rumah Mbak Wanji, tiba-tiba motor Pak Kosim ini macet, berhenti dengan sendirinya. Kayak seolah-olah ada yang narik dari belakang. Begitu dikendarai lagi, mesin ini ditancap. Sepeda motor ini bisa jalan, cuman nggak bisa normal seperti sebelumnya. Kayak seolah-olah ada yang narik dari belakang. Begitu Pak Kosim noleh ke belakang, ternyata juga nggak ada siapapun. Turunlah Pak Kosim, dicek. Barangkali di bawah itu ada batu yang mengganjal atau mungkin ada lubang. Begitu dicek sekali lagi, ternyata nggak ada apapun. Karena kondisi mesin ini normal, kondisi mesin masih nyala. Dicoba sekali lagi oleh Pak Kosim, ternyata motor ini tetap nggak bisa jalan. Kayak benar-benar ada yang mengganjal. Disitulah Pak Kosim ini mulai frustasi. Beliau takut nanti akan terlambat, pasar sudah mulai rame, beliau kehilangan barang-barang dagangan. Nah di situ Pak Kosim ini berhenti sambil berpikir, ini motor kenapa? Mesin nyala, ban juga nggak kenapa-napa, nggak ada lubang, nggak ada batu, kok nggak bisa jalan. Nah pas waktu Pak Kosim ini diem, tiba-tiba Pak Kosim dengar dari dalam rumah Mbak Wanji itu ada suara motor yang nyala. Duh, Mbak Wanji ini sudah bangun ternyata. Cobalah minta tolong ke Mbak Wanji, siapa tahu beliau bisa. Langsunglah Pak Kosim jalan menuju ke rumah Mbak Wanji, diketuklah pintunya. Assalamualaikum Mbak Wanji, ini Kosim Mbak, mau minta tolong Mbak. Waktu itu sekitar jam 2:30 dini hari. Dan dari dalam rumah Mbak Wanji itu Pak Kosim dengar suara motor Mbak Wanji ini nyala. Nah, karena nggak ada jawaban sama sekali, Pak Kosim berpikir, mungkin Mbak Wanji ini ada dalam toilet, nggak dengar suaraku, ketutupan suara motor. Ya sudahlah, ditunggulah oleh Pak Kosim di depan sana. Ketika ditunggu nggak seberapa lama, sekitar 10 menit kemudian diketuk sekali lagi. Assalamualaikum Mbak Wanji, ini Kosim Mbak Wanji mau minta tolong. Ternyata dari dalam rumah Mbak Wanji juga belum ada jawaban. Dan motor ini masih nyala. Motor di dalam rumah Mbak Wanji itu masih nyala. Nah Pak Kosim ini penasaran, ini Mbak Wanji lagi ngapain? Ah ya sudahlah, ditunggu aja. Ditunggu sampai masjid ini dengar suara orang ngaji, pertanda bahwa hari itu sudah mulai mendekati subuh. Nah karena Pak Kosim merasa tanggung lah, ditunggu aja sampai subuh. Biasanya subuh-subuh Mbak Wanji keluar menuju ke masjid. Ditunggu sambil diketuk sekali lagi, Mbak Wanji, Assalamualaikum Mbak, ini Kosim mau minta tolong. Terus seperti itu, sampai-sampai adzan subuh ini berkumandang. Nah ketika adzan subuh berkumandang dari arah masjid, secara bersamaan motor Mbak Wanji yang ada dalam rumah Mbak Wanji ini mati. Nah Pak Kosim langsung ngetuk pintu lagi. Mbak, Assalamualaikum. Ini Kosim Mbak, mau minta tolong Mbak. Ternyata nggak ada jawaban sama sekali. Nah saking sebelnya Pak Kosim waktu itu, karena sudah nunggu hampir 1 jam lebih, akhirnya Pak Kosim pun jalan. Ah ya sudahlah. Begitu kembali ke motornya, motor ini masih dalam keadaan nyala. Dan begitu dilajukan kecepatannya, motor ini jalan dengan sendirinya. Nah disitulah Pak Kosim ini juga ngerasa heran. Tapi karena motor ini sudah jalan dengan normal, langsunglah dikebut menuju ke pasar induk.
Nah, sesampainya di sana, Pak Kosim membeli barang dagangan dan kembali ke rumah. Beliau menjajakan barang dagangannya itu. Nah, keesokan harinya, karena si Irfan ini disuruh ibunya untuk beli daging di pasar induk, Irfan pun berangkat lebih pagi. Biasanya si Irfan ketika disuruh ibunya selalu berangkat ke pasar induk sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi supaya dia bisa mendapatkan daging-daging yang masih segar. Lah, bangunlah Irfan seperti biasa jam setengah 3 dini hari. Begitu bangun, Irfan ini ngelihat Pak Kosim juga sudah bersiap-siap menuju ke pasar induk. Karena rumah Irfan dan Pak Kosim ini dekat. Nah, Irfan pun tanya, Pak Kosim mau berangkat ke pasar, Pak? Loh, iya, Van. Kenapa, Van? Saya mau ke pasar juga, mau beli daging. Ya sudah, bareng aja sama aku. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, ayo, bareng aja. Nah, karena Pak Kosim ini ngasih tawaran seperti itu, akhirnya Irfan ini yang bonceng Pak Kosim. Diboncenglah Pak Kosim menuju ke pasar induk dan melewati jalan alternatif yang jalannya ini dekat dengan rumah Mbak Wanji itu. Nah, dalam perjalanan, Pak Kosim ini cerita ke Irfan, Van, kemarin itu aku lewat jalan sana, tiba-tiba motorku itu berhenti sendiri, Van. Berhenti gimana, Pak Kosim? Mogok maksudnya? Enggak, mesinku itu masih nyala, tapi kayak ada yang narik dari belakang. Nah, Irfan itu langsung ngerasa takut. Ah, Pak Kosim ini jangan nakut-nakuti, Pak. Memangnya di sana itu ada apa? Ya nggak tahu, Pan. Nah, aku sempat minta tolong sama Mbak Wanji, tapi Mbak Wanji itu nggak keluar-keluar. Mungkin Mbak Wanji nggak dengar mungkin ya suaraku. Nah, Irfan tanya, loh, Mbak Wanji sudah pulang, Pak? Kayaknya sudah pulang itu, Van. Semalam itu motornya Mbak Wanji itu nyala. Mbak Wanji itu manasin motornya dari dalam rumah. Tapi tak panggil-panggil itu nggak keluar, Van. Lah, pas waktu mereka ngomongin motor mati, tiba-tiba motor mereka ini berhenti. Dan kayak ada yang mengganjal motor mereka. Sampai-sampai Irfan dan Pak Kosim ini jatuh dari motornya. Begitu Irfan jatuh, langsung Irfan ini nolong Pak Kosim. Pak Kosim, nggak apa-apa, Pak. Iya, Pan, nggak apa-apa, Pan. Karena mereka sudah jatuh, motor ini diberdirikan lagi. Nah, Irfan langsung saling pandang dengan Pak Kosim. Kok aneh ya, Pak? Kita ngomongin motor berhenti sendiri, tiba-tiba motor kita berhenti sendiri di lokasi yang sama. Lah, Pak Kosim itu cuma diem. Ya sudah, Pan. Sana, kamu benerin. Coba kamu lihat, mungkin ada lubang di situ. Diceklah oleh Irfan. Ternyata nggak ada lubang sama sekali. Nggak ada batu yang mengganjal dan nggak ada kendala apapun. Motor kembali dinyalakan. Setelah motor dinyalakan, mesin ini nyala, tapi motor ini nggak bisa jalan. Nah, dari situ akhirnya Irfan dan Pak Kosim ini sempat berhenti sebentar. Ini kenapa motornya Pak Kosim ini? Gak tahu, Van, kemarin ya persis kayak gini. Motor tiba-tiba berhenti sendiri tapi mesin masih nyala. Nah, secara bersamaan mereka berdua ini dengar dari arah dalam rumah Mbak Wanji ini, mereka dengar suara motor Mbak Wanji ini nyala sendiri. Lah, itu ada Mbak Wanji. Coba, Van, kamu minta tolong ke Mbak Wanji. Mungkin ada kunci-kunci atau apa. Mungkin Mbak Wanji bisa nolong kita. Nah, Irfan pun langsung mendekat ke arah rumah Mbak Wanji, diketuklah. Assalamualaikum, Mbak Wanji. Mbah, ini Irfan, Mbah. Mau minta tolong, Mbah. Nah, Irfan ini juga dengar. Dari arah dalam rumah Mbak Wanji itu, Irfan dengar ada suara motor yang nyala. Tapi, sama sekali nggak ada jawaban dari Mbak Wanji. Akhirnya, setelah nunggu beberapa saat, Irfan pun bilang ke Pak Kosim, sudahlah, Pak. Kita jalan aja, Pak. Kayaknya Mbak Wanji ini nggak dengar suaraku. Lagi jalan gimana, Pan? Wong motor ini nggak bisa. Coba sekali lagi, Pak. Pak Kosim dorong dari belakang. Begitu Pak Kosim ini dorong, ternyata motor ini tetap gak bisa jalan. Dan dari situ Irfan ini sudah mulai panik. Waduh, ini kenapa? Jadi mereka berdua ini nunggu di sana sampai-sampai adzan subuh ini berkumandang. Nah, secara bersamaan ketika adzan subuh dari masjid ini berkumandang, suara motor yang ada di dalam rumah Mbak Wanji ini mati dengan sendirinya. Disitulah juga secara bersamaan motor yang ditumpangi Pak Kosim dan Irfan bisa jalan. Nah, disitulah Irfan dan Pak Kosim ini juga ngerasa aneh. Jadi selama perjalanan menuju ke pasar induk, Irfan dan Pak Kosim ini cuma diam. Mereka nggak membicarakan hal itu karena mereka juga ngerasa aneh. Nah, setelah kejadian itu pulangnya dari pasar, Irfan cerita ke ibunya. Cerita semua kejadian yang dialami Pak Kosim dan juga hari itu yang dialami oleh Irfan dan Pak Kosim. Jadi Irfan cerita semua, dan berhari-hari kemudian, warga ini masih beraktivitas seperti biasa.
Nah, ada satu orang yang namanya Bu Ika. Beliau itu jual kue-kue. Beliau biasanya jual kue dan menjajakan kuenya ini ke kampung-kampung di desa tersebut. Nah, biasanya Bu Ika ini juga menerima titipan-titipan kue dari warga-warga yang ada di sana. Seperti biasa, Bu Ika bangun sekitar jam 2:30 pagi. Beliau langsung menuju ke rumah orang-orang yang biasanya titip kue. Ada salah satu warga di sana yang kita sebut namanya Bu Ningsih. Bu Ika seperti biasa, rumah pertama yang dituju oleh Bu Ika adalah rumah Bu Ningsih. Begitu sampai di sana, Bu Ika ini juga ngerasa aneh. Ini hari kok sepi banget. Biasanya Bu Ningsih ini sudah keluar nyapu-nyapu halaman. Tapi kala itu benar-benar suasananya sepi. Bu Ika langsung ngetuk pintu rumah Bu Ningsih. Assalamualaikum. Bu, kuenya udah, Bu. Kalau udah langsung saya bawa, Bu. Ternyata belum ada jawaban sama sekali. Nah, pada saat Bu Ika ini nunggu kehadiran dari Bu Ningsih, Bu Ika ini duduk-duduk di depan rumah Bu Ningsih itu dan dengar ada suara sepeda. Suara sepeda ini jalan pelan, kriek, kriek, kayak ada benar-benar ada orang yang ngayuh sepeda. Ternyata dari kejauhan Bu Ika itu ngelihat Mbak Wanji ini naik sepeda. Dikayuh pelan-pelan, ditunggulah oleh Bu Ika. Nah, belum sempat mendekat ke arah Bu Ika, Mbak Wanji ini berhenti turun dari sepeda dan kayak benerin sepedanya. Disitulah Bu Ika ini sempat mau tanya, Mbak Wanji mau kemana? Jam segini kok sendirian? Lah begitu Bu Ika ini tanya, ternyata Mbak Wanji ini diem. Mbak Wanji ini nggak biasanya kayak gini. Mbak Wanji ini kan orangnya akrab sama warga. Tapi waktu itu Mbak Wanji ini cuma diem dan cuek ketika ditanya oleh Bu Ika. Jadi Mbak Wanji cuma benerin sepedanya. Akhirnya Bu Ika ini berinisiatif untuk mau mendekat ke arah Mbak Wanji. Begitu Bu Ika jalan, ternyata Bu Ningsih buka pintu. Maaf Bu Ika, saya kesiangan. Lah Bu Ika pun noleh ke Bu Ningsih, ditanya, gimana Bu, kuenya sudah? Sudah ini Bu. Diantarlah kue-kue itu ditaruh, dan akhirnya Bu Ika ini noleh lagi. Nah begitu Bu Ika ini noleh, ternyata sosok Mbak Wanji ini sudah nggak ada. Lah di situ Bu Ika ini kaget dan Bu Ningsih otomatis tanya, kenapa Bu Ika kok kaget gitu? Tadi saya barusan lihat Mbak Wanji di situ, kok sudah nggak ada, kok cepet banget Mbak Wanji. Lah Bu Ningsih juga ngerasa heran. Loh Bu Ika lihat Mbak Wanji di mana? Di situ di depan pohon-pohon itu. Nah Bu Ningsih sendiri mengaku sama sekali nggak melihat Mbak Wanji. Padahal posisi Bu Ningsih ini menghadap ke arah jalan. Di situ Bu Ningsih ini memastikan ke Bu Ika, saya nggak ngelihat itu ada Mbak Wanji. Memangnya Mbak Wanji lewat sini? Emang mau kemana Bu? Nggak tahu, tadi saya lihat di sana Mbak Wanji ini kayak benerin sepedanya. Mau saya sapa kok Bu Ningsih sudah keluar. Nah akhirnya pembicaraan itu pun selesai. Kue-kue ini pun akhirnya dibawa oleh Bu Ika. Bu Ika pun kembali menjajakan dagangannya. Nah sambil jalan, Bu Ika ini juga mikir, iya juga ya. Kalau seandainya tadi ada Mbak Wanji, kenapa kok Bu Ningsih ini nggak lihat? Pasti Bu Ningsih ini juga nyapa Mbak Wanji. Kalau Bu Ningsih juga lihat Mbak Wanji, berarti memang Bu Ningsih ini nggak lihat Mbak Wanji. Ah, ya sudahlah, aneh banget sih. Bu Ika pun akhirnya mengabaikan hal itu. Setelah 3 minggu berlalu, warga ini semakin curiga. Kok Mbak Wanji ini belum juga pulang ya? Kalau memang ke rumah anak-anaknya, nggak mungkin selama ini. Karena Mbak Wanji harus ngurus sawah. Gak mungkin sudah berlarut-larut seperti ini sampai berminggu-minggu, dan bahkan ini sudah 3 minggu lebih. Ayo coba kita ketuk-ketuk lagi rumah Mbak Wanji. Siapa tahu beliau sudah ada di dalam. Begitu diketuk pintu lagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ternyata nggak ada jawaban sama sekali. Jadi sekali lagi warga berpikir berarti Mbak Wanji ini masih ada di rumah anak-anaknya. Ya sudahlah, akhirnya warga pun mengabaikan. Nah sampai satu ketika ada satu orang petani, ini namanya Pak Man. Beliau juga punya sawah di sana. Jadi Pak Man siang itu seperti biasa jam 11 datang ke sawah. Beliau cek lagi saluran irigasi. Ternyata kayaknya ada yang menyumbat. Jadi Pak Man pun langsung menuju ke tandon air. Dan kebetulan letak tandon air ini ada persis di belakang rumah Mbak Wanji. Begitu Pak Man di sana, diceklah saluran air itu. Dan nggak lama setelah itu, bau bangkai tikus yang menyengat sekali. Jadi Pak Man pun curiga, wah jangan-jangan ini bangkai tikus ini yang nyumbat saluran airnya. Dicarilah oleh Pak Man.
Dicari lebih teliti di selokan-selokan, bahkan di saluran-saluran irigasi ini dicek sekali lagi. Tapi Pak Man sendiri nggak menemukan ada bangkai tikus. Sementara bau bangkai ini benar-benar menyengat. Nah, pada saat yang bersamaan, Pak Man ini tiba-tiba dengar dari dalam rumah Mbak Wanji itu ada suara motor yang nyala. Loh, Mbak Wanji ngapain nyalain motor jam segini? Kenapa nggak di luar manasin motor? Jadi sebelumnya Pak Man ini juga nggak tahu menahu tentang kabar Mbak Wanji. Akhirnya Pak Man pun coba mendekat ke arah rumah Mbak Wanji. Begitu Pak Man mendekat, ternyata bau bangkai ini semakin menyengat. Akhirnya Pak Man pun mundur dengan sendirinya. Dan nggak lama setelah itu Pak Man membereskan lagi saluran irigasi itu sampai terdengar adzan zuhur. Dan ketika adzan zuhur ini berkumandang, secara bersamaan suara motor yang ada dalam rumah Mbak Wanji ini mati dengan sendirinya. Disitulah Pak Man ini tiba-tiba merasa merinding. Akhirnya Pak Man pun langsung segera meninggalkan tandon air itu. Nah, setelah kejadian itu, Pak Man ini cerita ke beberapa warga. Dari situ Pak Man ini juga berpikir yang buruk karena adanya bau bangkai di rumah Mbak Wanji itu. Nah, dengan adanya berita dari Pak Man, akhirnya warga kampung bersepakat. Ya sudah, ayo kita spekulasi aja. Kita dobrak rumah Mbak Wanji. Siapa tahu ada apa-apa di dalam. Mungkin benar ada bangkai tikus, ayo kita bersihkan. Nah, warga pun langsung berkumpul hari itu sekitar jam 2 siang. Begitu warga berkumpul, langsunglah diketuk sekali lagi. Assalamualaikum Mbak Wanji, Mbak Wanji. Ternyata nggak ada jawaban sama sekali. Dan akhirnya warga bersepakat, ayo kita dobrak aja. Nah, begitu pintu rumah Mbak Wanji ini didobrak, mereka semua yang ada di sana ini mencium bau bangkai yang benar-benar menyengat sekali dan baunya benar-benar busuk. Semua orang yang ada di sana ini bahkan nggak kuat. Sampai beberapa di antara mereka ini muntah-muntah di situ. Beberapa warga ini ngambil kain seadanya untuk menutup hidung. Begitu mereka masuk, ternyata mereka ini ngelihat posisi Mbak Wanji ini sudah meninggal dengan posisi yang mengenaskan sekali. Jadi beliau itu, Mbak Wanji ini tergeletak. Dan posisi kepalanya ini, mohon maaf, ada lubang kecil yang mengeluarkan cairan. Disitulah warga ini muntah-muntah. Sampai-sampai warga itu nggak tega ngelihat kondisi Mbak Wanji saat itu. Badan Mbak Wanji ini sudah mulai membusuk. Disitulah warga langsung menghubungi Pak Kades, dan Pak Kades langsung membicarakan hal ini dengan aparat setempat. Ini gimana untuk mengevakuasi jenazah Mbak Wanji ini? Coba dikabarkan anak-anaknya, dicari informasi, nomor telepon anak-anaknya dikabari bahwa Mbak Wanji ini meninggal. Ternyata setelah semua cari informasi, nggak ada satupun orang yang punya nomor telepon anak-anak Mbak Wanji. Nah, karena orang-orang ini sudah merasa kasihan dengan Mbak Wanji, akhirnya orang-orang bersepakat, ya sudah, ayo kita angkat bersama jenazah Mbak Wanji ini, kita evakuasi, kita mandikan, kita kuburkan dengan selayaknya. Nah, beberapa warga ini pakai masker sampai berlapis-lapis. Begitu jenazah Mbak Wanji ini diangkat, ternyata jenazah ini ringan sekali. Begitu jenazah Mbak Wanji ini diangkat dan terasa ringan, secara bersamaan warga itu nggak lagi mencium bau busuk, tapi yang tercium itu adalah bau harum. Dan harum ini terus semerbak, dan satu persatu dari mereka mulai membuka maskernya. Hal itu benar-benar membuat mereka itu seolah nggak percaya, karena baunya itu harum. Yang sebelumnya baunya ini busuk, tiba-tiba ketika jenazah Mbak Wanji ini diangkat, baunya ini berubah menjadi harum yang semerbak. Nah, setelah Mbak Wanji ini dimandikan, dikafankan, dan dimakamkan, akhirnya warga pun pulang seperti biasa. Dan dari situ warga ini masih mencoba menghubungi anak-anak Mbak Wanji, tapi nggak ada satupun yang bisa menghubungi anak-anak dari Mbak Wanji. Sampai satu ketika, ada beberapa kejadian yang membuat warga ini takut ketika melintas di depan rumah Mbak Wanji. Satu ketika ada laporan dari warga. Satu warga ini melihat sosok Mbak Wanji ini berdiri di depan rumahnya. Disitulah warga ini agak ngerasa takut, dan kemudian hal ini dilaporkan ke warga yang lain. Dan beberapa warga ini juga sering mendengar dari dalam rumah Mbak Wanji itu motor Mbak Wanji ini nyala sendiri dan selalu berhenti ketika ada adzan dari masjid. Nah, karena laporan-laporan ini, akhirnya warga pun coba membicarakan hal ini kepada Pak Kades. Nah, Pak Kades juga percaya Mbak Wanji ini orang baik, orang ahli ibadah. Kalaupun ada yang sering ditampaki oleh sosok Mbak Wanji, mungkin ini adalah jin korin yang menyerupai Mbak Wanji. Beliau semua yakin bahwa Mbak Wanji ini nggak gentayangan. Nah, untuk memastikan supaya warga ini nggak lagi takut, dipanggillah satu orang pinter
yang paham tentang hal ini. Begitu satu orang ini datang, beliau langsung menuju ke rumah Mbah Wanji dan berdoa di sana. Nah, pada waktu itu si orang ini sambil berucap, "Mbah Wanji, sabar nggih Mbah, ini kami masih berusaha menghubungi anak-anaknya Mbah Wanji. Kami semua berdoa supaya Mbah Wanji ini mendapat tempat yang tenang di sana." Dari situlah setelah doa ini selesai, orang-orang ini pun pulang kembali ke rumahnya. Nah, sampai cerita ini diturunkan, ternyata kabar dari Irfan mengatakan bahwa anak-anak Mbah Wanji ini belum ada yang tahu bahwa Mbah Wanji ini sudah meninggal. Nah, dari cerita ini kita belajar banyak teman-teman sekalian, bahwa sesukses apapun kita, meskipun kita jauh dari orang tua, jangan sekali-kali melupakan orang tua kita. Berilah kabar pada mereka dan lebih-lebih berilah perhatian pada mereka. Karena kesuksesan yang kita dapat sekarang, apapun yang kita raih hari ini, bisa jadi usaha dan doa kita ini cuma 10%, tapi 90%-nya adalah doa dari orang tua kita yang membuat kita bisa seperti ini. Nah, cerita ini pernah terjadi di tahun 2019 di Karawang, dan cerita ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Irfan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Irfan yang telah membagikan cerita yang bermanfaat ini kepada kami semua. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan kita ambil semua pelajaran dari kisah ini. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.